Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara yang hadir dalam ibadah di rumahnya masing-masing pada saat ini. Mari sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ibadah ini, meskipun kami tidak tatap muka dengan jemaat, tapi kami percaya karena kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh waktu apapun yang ada di bumi ini. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya pada saat ini Tuhan, kami dalam ibadah supaya dilengkapi firman yang menjadikan satu kehidupan kami. Bahkan firman itulah yang akan memberkati perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar salah satu tokoh, yaitu Yusuf, yang sudah kita kenal jalan ceritanya, diambil dari kitab Kejadian pasal 45. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 saya akan bacakan dari mimbar, saudara akan menyimak dari Alkitabnya masing-masing. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada isi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Aku Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya bagaimana kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosem dan akan dekat kepadamu engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu, sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat 12. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudara-saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan ini kita sudah tidak asing tentang cerita Yusuf yang pada saat itu mengalami satu kehidupan yang tidak baik, mengalami satu hubungan antara saudara tidak baik. Maka firman Tuhan ini saya beri tema bagaimana membangun hidup yang harmonis, bagaimana membangun kembali hidup yang harmonis.
atau memulihkan hubungan yang rusak. Nah, oleh sebab itu ada 4 langkah yang pada kesempatan ini kita belajar daripada Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf bisa membangun hubungan yang harmonis dengan saudara-saudaranya yang pada saat itu sudah hubungannya rusak. Diawali dengan Yusuf dijual dan Yusuf mengalami satu kehidupan secara manusia itu tidak enak. Tetapi Yusuf tidak memiliki satu dendam atau memiliki sakit hati. Tapi justru Yusuf ingin membangun hubungan kembali dengan baik dengan 4 hal. Yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan sekali-sekali menunjukkan kesalahan orang itu di depan umum. Mari kita lihat di dalam ayat 1, Kejadian pasal 45 ayat 1, ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Artinya bahwa dia tidak mau menunjukkan kesalahan pada saudara-saudaranya di muka umum, maka orang yang ada di sekitar itu disuruh pergi keluar supaya yang ada hanya Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ini berarti Yusuf memberikan satu keteladanan bahwa ingin menghubungkan kembali hubungan yang sudah tidak baik itu dengan cara apa? Tidak mau menunjukkan kesalahan orang lain di depan umum atau tidak mau membuka aib daripada saudara-saudaranya yang diperbuat pada saat itu. Tetapi Yusuf memiliki suatu hati yang luar biasa. Dia tidak mau mempermalukan di depan umum. Padahal Yusuf bisa juga mempermalukan karena di situ banyak orang yang merumuni atau datang padanya. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Hal yang kedua, salurkanlah perasaan yang benar atau emosi yang benar. Ayat 2. Bagaimana Yusuf menyalurkan emosinya dengan perasaan yang benar? Ayat 2 dikatakan begini. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ini luar biasa. Yusuf memiliki suatu perasaan yang mungkin sudah kangen, sudah ini dengan saudara-saudaranya, sudah sebagainya, sudah pisah lama. Tetapi dia apa? Dan emosinya dikeluarkan dengan benar dengan cara menangis dengan keras-keras sehingga emosi itu tersalur dengan benar, tidak dengan emosi marah-marah dan sebagainya, tetapi dia menangis dengan keras-keras sampai istana pun mendengar bagaimana Yusuf ini nangis keras-keras karena apa? Mengeluarkan perasaannya atau emosinya. Ini sangat luar biasa. Yang ketiga di dalam ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka katanya lagi. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, cara membangun hubungan yang baik kembali yang sudah rusak itu dengan pertama adalah apa? Kita tidak boleh menunjukkan kesalahan orang itu kepada umum atau kepada orang lain. Dan yang kedua, kita harus bisa menyalurkan emosi atau amarah kita dengan benar supaya tidak menjadikan luka satu dengan yang lainnya. Yang ketiga di dalam ayat 4 ini bahwa berinisiatif, Yusuf berinisiatif apa? Mau mendekat. Nah ini yang perlu kita belajar dari Yusuf apa? Yusuf mau mendekat kepada saudara-saudaranya yang mereka sudah melukai Yusuf, tapi Yusuf tidak dendam, justru dia mendekat kepada saudara-saudaranya dengan baik. Maka itu kalau saudara, mungkin saat ini ada permasalahan mungkin dengan istri, dengan suami, dengan anak, harusnya yang lebih kita reaktif dari kita sendirilah yang harus merespon, mendekat, menyapa lebih dulu kepada mereka, supaya mereka ada hubungan dengan baik dengan mereka, sehingga tidak terjadi berkepanjangan dalam permasalahan ini. Maka itu kita belajar kepada Yusuf apa? Yang pertama, kita tidak mau menunjukkan kesalahan kepada orang lain. Yang kedua, kita harus menyalurkan emosi atau amarah kita dengan benar. Yang ketiga adalah kita harus mendekat, tidak menjauh daripada orang yang merasa salah. Kalau orang yang merasa salah tidak mungkin berani dekat, karena dia sudah takut, dia merasa salah. Tetapi kita harusnya yang mendekat kepada dia. Kita yang harus melayani seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada umat manusia yang berdosa.
Maka itu Tuhan Yesus yang mencari orang yang berdosa, bukan kita yang mencari orang berdosa yang mencari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang mendekat kepada orang yang berdosa. Nah, inilah yang perlu kita pelajari daripada keberadaan Yusuf pada kesempatan pagi ini. Hal yang terakhir, yang keempat adalah buatlah orang menjadi nyaman. Di dalam ayat 5, kita bagaimana membuat orang itu menjadi nyaman, orang yang merasa salah ini. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Yusuf itu bukan karena saudaranya, tetapi Allah yang memproses Yusuf supaya menjadi pemimpin atau menjadi hal yang mencukupi segala keperluan saudara dan orang tuanya pada saat itu. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Kalau sekarang sedang diproses oleh Tuhan dalam keadaan yang seperti ini, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang sangat luar biasa ini sedang memproses iman kita. Apakah iman kita tetap bersama dengan Tuhan atau justru kita beralih kepada yang lain? Nah, inilah yang menjadikan pertanyaan bagi kita semua. Mari kita perlu, jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak memiliki Allah dalam. Maka dari itu mari kita membuat suatu keadaan yang nyaman. Kalau orang yang bermasalah kepada kita buat dengan nyaman. Mungkin kalau ada, saya ingat falsafah Jawa, kalau ada masalah, untuk menyelesaikan masalah itu biasanya makan-makan bersama, ngobrol bersama-sama, setelah ngobrol bersama baru ngobrol apa yang harus diselesaikan dalam meja makan. Ini sangat luar biasa. Maka dari itu budaya makan bersama itu sangat positif sekali, karena apa? Bisa di situ saling curhat, saling ngobrol, saling menyampaikan unek-unek dan sebagainya. Disitulah jalannya lebih. Maka itu cara menyelesaikan dengan nyaman, membuat nyaman orang lain supaya mereka tidak merasa ketakutan, tidak merasa salah, sehingga dia dapat komunikasi dengan benar, dengan baik dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini kami boleh belajar daripada keberadaan Yusuf. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, supaya kami tidak menunjukkan kesalahan kepada orang lain kalau kami sedang membangun hubungan yang tidak baik. Yang kedua, kami harus dapat menyalurkan perasaan yang benar. Dan yang ketiga, kita harus mendekat, tidak mau jauh, justru kita harus mendekati kepada mereka supaya mereka tidak merasa sendirian dan sebagainya. Dan kita membuat nyaman kepada orang yang merasa kurang baik dalam hubungan dengan kami, Tuhan. Kalau saat ini kami ada hubungan yang kurang baik dengan istri, suami, anak, atau tetangga, atau saudara, Tuhan, kami boleh belajar daripada keberadaan Yusuf pada saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, dalam nama Yesus yang berdoa ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GKRI Kasih Karunia. Tolong Tuhan Yesus, Kau berkati, Kau jagai, Kau lindungan, dan Kau jauhkan dari virus COVID ini yang ada di lingkungan kami, sehingga mereka terjagai dan diproteksi oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, baik presiden, gubernur, menteri, semua yang terlibat dalam menangani COVID ini. Tolong Tuhan Yesus, Kau campur tangan, Tuhan memberkati, berilah bijaksana. Khususnya kami berdoa untuk para tim medis yang dokter, perawat, semuanya yang ada di medis, tolong Tuhan Yesus, Kau campur tangan, Tuhan memberkatinya, Tuhan. Tuhan, kami kalau boleh minta, usirlah virus ini keluar dari muka bumi ini, Tuhan, sehingga kami boleh dalam waktu dekat bisa bersama-sama berkumpul beribadah, karena kami sudah kangen untuk ketemu dengan satu dengan yang lainnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa ucap syukur. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi. Terima kasih. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.